ketemu lagi dengan Kak Ruth. Hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan sederhana. Nah, kalau dikatakan operasi bilangan sederhana, berarti itu berkaitan atau berhubungan dengan perhitungan matematika. Nah, tapi jangan langsung pusing dulu ya teman-teman ya, sakit kepala ya. Nah, untuk kali ini Kak Ruth akan memberikan tips atau cara yang mudah agar kita tidak memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, kita mulai ya. Oke, kalau soal nomor 1 seperti ini nih teman-teman, di mana dalam kurung ya terdapat angka 16 kali 45 dan dijumlahkan nanti hasilnya dengan 90 kali 45. Lalu hasil yang dalam kurung akan dibagi dengan 90. Nah, apa hasilnya? Ya, dimana opsinya 12, 45, 23, 36, dan 53. Nah, kali ini kita perhatikan dulu angka yang terdapat di dalam kurung. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat angka dalam kurung itu dengan bilangan yang sama, artinya apa? Jadi kalau yang ini nih, kita tulis kembali ya soalnya ya. 16 kali 45 ditambah 90 kali 45. Tadi kan ini yang di dalam kurung ya, kurung biasa. Maka ini bisa kita bagi dua ya. Ini bagian pertama 16 dan 45, dan bagian kedua 90 dan 45. Maka kedua bagian tersebut kita perhatikan apakah ada dikalikan dengan angka yang sama. Jika terdapat angka yang sama, maka itu bisa kita pisahkan dari pasangan angka-angkanya ya. Kita pisahkan dalam arti seperti ini teman-teman. Jadi ini kita pisahkan, dipisahkan, out ya, dipisahkan. Nah, dipisahkannya seperti ini. 45 dan 45 di sini itu kita tulis di luar dari dalam kurung biasanya ya. Nah, di luar. Nah, lalu yang di dalam kurung ini diisi oleh angka berapa? Kan begitu ya. Nah, karena tadi pasangan pertama dan pasangan kedua itu digabung dengan penjumlahan, maka tanda penjumlahan kita tulis di tengah. Masih ya, di tengah. Lalu untuk pasangan pertama tadi yaitu angka 16 dan 45, maka ini kita isi dengan 16 ya. Nah, untuk pasangan kedua diisi oleh angka 90 dan 45. Maka untuk angka yang kedua itu kita isi dengan 90. Ingat ya teman-teman ya, tadi 45 karena terdapat di kedua pasangan angka tersebut, maka letaknya di luar ya, begitu. Nah, sekarang bisa deh kita hitung dengan lebih mudah ya. Jadi ini yang di dalam kurung wajib kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 16 tambah 90 berapa ya? Berapa? Iya, 106 ya, 106. Lalu kalau dia dipisahkan seperti ini modelnya, itu artinya dikali ya teman-teman ya, dikali 45 begitu ya, dikali 45. Nah, kalau kita kali 45, ini bisa saja lagi kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara bagaimana? Ini bisa dengan 100 dan 6 bisa ya, 100 dan 6 dikali 45 bisa, biar lebih mudahnya ya. Nah, kalau 100 dikali 45 berarti berapa? 4.500. Nah, sekarang yang untuk ini 6 kali 45 nih teman-teman, sama caranya ya seperti yang tadi ya penjabarannya.
Nah, jadi 6 kali 45. Ya, 6 kali 5, 30. Simpan 3. Dekat 4 ya. 6 kali 4, 24. Tambah 3, 27. Nah, begini ya. Jadi 4.500 kalau kita jumlah dengan 270, hasilnya berapa? Ya, kita jumlahkan berdasarkan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, begitu ya. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 7, 7, 5 tambah 2, 7. Maka 4 tambah 0, di sini karena ratusan, jadi kita jumlahkan 4 tambah 0 ya, jadi 4.000. Maka hasilnya 4.770. Itu hasil yang di dalam kurung ya. Hasil untuk yang di dalam kurung. Nah, 4.770 dibagi 90. Nah, ini yang tadi dibagi 90 ya, teman-teman ya. Oke, kalau dibagi 90 berarti kita lihat dulu untuk ini kan bentuknya model pecahan biasa. Nah, untuk kalau misalnya pembilang dan penyebutnya terdapat angka yang sama, itu bisa kita bagi ya. Contoh, nih ada angka 0. Angka 0 itu artinya berarti bisa kita bagi dengan 10. Coret saja ya. Lalu sisa 477 dibagi 9. Nah, ini 9 bisa dibagi 3 ya. 9 faktornya adalah 1 dan 9, 3 dan 3. Maka 9 bisa dibagi 9 atau dibagi 3 ya. Nah, kalau kita bagi 3 ini, kedua posisinya kita bagi dengan 3, maka 477 dibagi 3 berapa teman-teman? 477 bagi 3, 1, 3, 17, 5, 15 ya, 27, 9. Maka kita dapat adalah 159 dibagi 3. Oke. Nah, jadi 159 kita bagi 3 lagi nih teman-teman. 159 dibagi 3. 3 kali berapa supaya 15? Ya, 5, 15. 3 kali 3 adalah 9. Maka hasilnya 0 ya. Hasilnya adalah 53. Nah, 53 nih teman-teman. Cepat ya. 53. Jadi jawabannya adalah opsi yang kelima, yaitu 53. Paham? Oke, kita lanjut soal berikutnya dengan tipe yang berbeda ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 dengan tipe yang berbeda. Nah, kali ini soal nomor 2 adalah dalam bentuk soal cerita, tapi tetap saja nanti perhitungannya adalah operasi bilangan sederhana ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Nomor 2, Dedi dan Ambar mendaftar menjadi peserta asuransi dengan besaran premi yang sama. Nah, ini kita catat dulu ya, bahwa mereka berdua akan membayar jumlah preminya dengan yang sama. Misalnya, kalau nanti misalnya dibayar preminya sebesar satu orang itu 50.000, maka yang satu orang lagi dengan 50.000. Ya. Nah, kita lanjut. Jika gaji Dedi 1.500.000, nah ini ya, Dedi ya 1.500.000 itu gajinya ya, dipotong 3%. Nah, dari 1.300.000 ini dipotong 3% untuk premi yang tadi ya. Sedangkan untuk Ambar dipotong 5%. Nah, untuk Ambar itu kita belum tahu berapa gajinya, tapi katanya dia kena potongan sebesar 5% ya. Ingat ya teman-teman ya, tadi besaran premi yang mereka bayar itu dengan jumlah yang sama ya. Nah, jadi kita harus mengetahui nanti seberapa persenkah nanti dalam 1% itu biaya preminya, untuk menemukan nanti hasil dari gaji Ambar tersebut. Nah, coba kita perhatikan dulu opsinya.
opsi yang pertama gajinya Ambar katanya 990.000, yang kedua 975.000, yang ketiga 950.000, yang keempat 900.000, dan yang kelima 850.000. Nah, jadi poin pentingnya adalah kita cari dulu 1% dari premi tersebut berapa, ya. Oke, jadi poin pentingnya adalah kita hitung dulu berapa besar preminya, ya, berapa besar premi yang mereka berdua bayar dengan angka yang sama, ya. Jadi untuk ini, kalau dikatakan dipotong, maka kita hitung dulu seperti biasa, ya teman-teman, ya. 1.500.000 ya dikali 3/100. Nah, kalau seperti ini kan terlalu susah ya untuk mengerjakannya, artinya memakan waktu yang cukup lama. Nah, caranya ada nih teman-teman, cara yang cepatnya. Nah, kalau dikatakan persen, ya lambangnya persen kan seperti ini ya. Nah, artinya itu kan dibagi 100, ya. Maka kita coret saja 1.500.000 tadi dengan angka 100. Kita coret ya, 1, 2. Nah, sisanya berapa? 15.000. Nah, 15.000 itulah yang kita lanjutkan dengan kali 3. Ya, begitu ya teman-teman ya. Untuk cara cepatnya 15.000 dikali 3, maka hasilnya adalah 45.000. Nah, 45.000 lah yang dibayar oleh Dedi. Ambar juga seperti itu, 45.000. Hanya saja Ambar yang 45.000 itu sebesar 5%, sedangkan Dedi tadi 3%. Nah, begitu ya. Jadi kita lanjut lagi untuk menghitungnya. Jadi 45.000 itu besarannya sama saja seperti 5%. Maka kita hitung dulu 1%-nya berapa ya untuk si Ambarnya, ya. Nah, jadi kalau seperti ini sama, kita mau menghitung persennya di sini nih, teman-teman. Tinggal kita bagi dengan 5. Dibagi dengan 5 ke sininya, ya. Jadi 45.000 ya dibagi 5. Ya, 45 bagi 5 berapa? Ya, 9.000. Nah, 9.000. 45 bagi 5 9, ya. 45.000 bagi 5 berapa? Ya, 9.000. Maka kita lanjut. Nah, 1%-nya 9.000 nih teman-teman. Kita mau menentukan berapa gajinya Ambar. Kalau dikatakan berkaitan dengan gaji, berarti itu sebesar 100%. Nah, tinggal kita kali nih teman-teman, dikali 100, ya. Kenapa nggak dikali 100%? Nah, kalau dikali dengan 100% nanti berarti 100% artinya kan 100 dibagi 100 1 kan. Nah, tapi kan kita menghitung seberapa besar gajinya sesuai dengan takarannya, yaitu 100%. Maka yang kita kali hanya dikali 100, tidak ikut lagi persennya, ya. Nah, jadi 9 kali 1 9, nolnya di sini 3 tambah 2 5 dia, ya. Nolnya 5. Maka gaji Ambar adalah 900.000. Kalau kita perhatikan tadi opsinya, yaitu yang paling tepat adalah opsi yang keempat, sebesar 900.000. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Hari ini kita sudah membahas model perhitungan angka dalam kurung dan juga dalam bentuk soal cerita. Kak harap kalian dapat memahaminya dengan baik, sehingga nantinya dapat berhasil menuntaskan soal-soal yang lebih sukar lagi modelnya. Terima kasih teman-teman.